Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa Cawisan Ceramah Tausiah Agama Islam? Untuk hari ini pastinya edisi 19 Ramadan 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 22 April 2022-nya. Dan alhamdulillah puja-puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kaya yang telah mempertemukan kita kembali di majelis Cawisan Ceramah Tausiah Agama Islam, dan salawat beriring salam kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, dan pemirsa Cawisan, pastinya ini sudah memasuki fase kedua di bulan suci Ramadan. Ini adalah fase pengampunan. Semoga kita diampuni dari segala dosa kita dan juga menuju terbebasnya dari api neraka untuk fase ketiga KG. Amin, amin ya robbal alamin. Baik pemirsa Cawisan, yang pastinya sekarang ini banyak kita sudah berplanning juga untuk kira-kira nak berzakat kemana. Badan zakat yang memang benar-benar amanah seperti apa kriterianya. Nah, di sini juga pastinya telah kita hadir ke guru kita yang akan membahas tentang tema kita, yaitu amil zakat dan juga 3 doa malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan Rasulullah alaihi wasallam. Yang pastinya ini ada guru kita yang akan kita sapa. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz Muhammad Syukri SHMH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik, jadi pemirsa Cawisan ini mungkin sudah familiar dengan beliau karena beliau ini selaku Waka4 Basnas Kota Palembang, dan juga telah hadir guru kita yaitu Ustadz Muhammad Tori SUD selaku pimpinan Majelis Taklim Sababul Mukminin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini Ustadz ya. Baik, dan ini menarik Nian karena kita hadirkan juga ini dari Basnas Kota Palembang sesuai dengan tema kita yaitu salah sikoknya amil zakat. Tapi kita pengen tahu dulu, Basnas ini apa dia sih sebenarnya Ustadz Syukri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Val TV, Basnas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional. Kalau di pusat Basnas RI, kemudian di provinsi Basnas Provinsi, dan Kota Palembang Basnas Kota Palembang. Namanya tetap Basnas Badan Amil Zakat Nasional, tetapi untuk pewilayahannya ada kota, ada provinsi. Dan Basnas itu adalah lembaga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 6 dan pasal 3 itu menjelaskan tentang kelembagaan Basnas sebagai lembaga yang satu-satunya yang diberi kewenangan oleh negara untuk mengumpulkan, kemudian memungut, mengumpulkan, mengelola dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah. Dan tentunya dalam pekerjaannya Basnas ini tidak akan mampu mencapai ke daerah-daerah ya, tempat ke masjid-masjid kecil, makanya melalui Basnas itu sendiri dibentuknya namanya UVZ. Unit Pengumpul Zakat yang ada di masjid atau musola atau lembaga-lembaga sosial atau lembaga pendidikan lainnya. Untuk itu sebagai lembaga yang resmi, mereka insya Allah legal artinya baik dari hukum negara maupun hukum agama Islam kita. Kalau di hukum negara, bahwa kalau ada seseorang atau organisasi tertentu atau pengurus masjid musola yang menyelenggarakan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan penyaluran zakat yang ilegal, katakanlah ilegal, tidak punya SK dari Basnas, dan dia bekerja seolah-olah sebagai amil, itu bisa dipidana. Bisa dipidana. Karena penjelasannya kita tidak tahu. Iya, bisa dipidana. Baik. Dan itu dia tadi penjelasan secara singkat juga tentang Basnas Kota Palembang, dan tema kita menarik dan mengenanian dengan Basnas Kota Palembang. Ini tentang amil zakat dan juga 3 doa malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan Rasulullah alaihi wasallam. Mungkin kami persilakan untuk Ustadz Syukri terlebih dahulu untuk memberikan tausiahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fis sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim.
bahwa sesungguhnya sedekah atau zakat itu adalah untuk para fakir, kaum miskin, para amilin, mu'alaf, kemudian juga gharimin, riqab, ibnu sabil, dan fisabilillah. Allah sudah menetapkan siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat. Di antaranya adalah fakir, miskin, amil. Nah, pada saat ini kita akan berbicara tentang amil. Amil, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ada banyak lembaga-lembaga sosial atau lembaga pendidikan, juga pengurus-pengurus masjid dan mushola yang ketika Ramadan, mendekati masa Ramadan, mulai membentuk panitia-panitia zakat. Padahal sesungguhnya mereka secara legal belum resmi. Maka apalagi kegiatan panitia zakat ini hanya 2 minggu sebelum Idul Fitri dan berakhir pada saat selesai Idul Fitri atau seminggu setelah Idul Fitri. Sifatnya dadakan. Nah, panitia zakat ini mereka tidak bisa kita sebut sebagai amil, ya. Mereka hanya bertindak bisa hanya disebut dengan wakil dari muzaki, dan dia tidak bisa disebut amil. Karena kegiatan sifatnya hanya sementara, hanya beberapa waktu. Sementara amil itu adalah orang yang memang oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat. Itu disebutkan dalam At-Taubah tadi, innamas shadaqatu lil fuqara wal amilin. Kemudian juga ada perintah khuzmin amwalihim, ada perintah Allah untuk mengambil zakat terhadap orang kaya. Nah, tugas mengambil zakat itu adalah amil. Amil ini bertugasnya sepanjang waktu, sepanjang tahun tidak berhenti memungut zakat. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman Khalifah, mereka datang memungut zakat, kemudian mengumpulkan zakat, dan pada saat itu juga menyalurkan zakat di mana mereka mengumpulkan zakat itu. Kalau sekarang mungkin kita untuk datang-datang ke rumah memungut zakat, mengedor-ngedor pintu tentu tidak tepat ya, karena kita tidak hidup di zaman Rasulullah dan juga negara kita bukan negara Islam. Tetapi negara sudah membuat aturan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang tugas penerimaan atau pengumpulan zakat itu dibebankan kepada Badan Amil Zakat. Nah, tentunya karena Badan Amil Zakat ini petugasnya atau amil-amilnya terbatas, mereka kemudian mendistribusikan kewenangannya itu melalui unit pengumpul zakat yang ada di masjid-masjid atau musola-musola dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Jadi masjid, musola, lembaga pendidikan atau lembaga sosial boleh melaksanakan pengumpulan zakat, boleh melaksanakan penerimaan zakat dan pendayaan guna zakat, asalkan mereka sudah legal mendapatkan mandat kewenangan dari Basnas berupa surat keputusan, silakan untuk melaksanakan pemungutan zakat. Nah, kalau yang belum, yang tidak memiliki SK tersebut, maka itu dilarang baik menurut undang-undang maupun hukum agama. Karena kenapa? Karena ketika masjid, musola atau lembaga-lembaga sosial tidak mendapatkan mandat dari negara, itu sifatnya di perwakilan. Jadi misalnya saya berzakat, Pak Faru berzakat. Nah, ketika dia berzakat ke panitia zakat, bukan ke amil, itu dia sifatnya berwakil. Saya seolah-olah dia berkata saya berwakil kepada panitia untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, kan Pak Islam. Ketika sifat perwakilan itu dilaksanakan, misal ini ketika saudara sudah bayar zakat dan ternyata panitia tersebut menghilangkan zakat tersebut hilang atau rusak karena faktor alam, maka yang berzakat tadi harus mengulang karena dia sifatnya berwakil, ya. Bisa dia mengulang, kewajibannya belum selesai, ya. Apalagi kalau dia tahu, kalau dia tidak tahu tidak jadi masalah. Tapi kalau dia tahu ternyata zakat yang dia titipkan ke panitia itu rusak
atau hilang atau apapun namanya, maka dia harus mengulang lagi. Tetapi kalau ketika zakat itu kita sampaikan melalui amil zakat itu, Basnas itu, dia itu adalah wakil dari penerima, bukan pemberi. Jadi Basnas itu mewakili para 8 asnaf itu untuk menerima zakat kita. Baik. Ketika kita sudah membayar zakat, artinya gugur sudah kewajiban kita. Apabila terjadi masalah, misalnya bencana alam atau lain sebagainya, maka kita yang sudah menunaikan zakat ke badan yang resmi, baik UVZ masjid mushola yang resmi, maka gugur sudah kewajiban kita karena kita sudah selesai menunaikan zakat. Baik, jadi itu tentang amil zakat salah sikonya, dan kaget kita secara detail juga tentang 8 asnaf ini. Dan ada sangkut pautnya juga, ini tentang 3 doa malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan Rasulullah. Mungkin salah sikonya tentang sedekah ini. Jadi untuk Mang Cek Bice, pemirsa Cawisan yang pengen bergabung, bertanya juga tentang tema kita hari ini, yaitu amil zakat dan 3 doa malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan Rasulullah. Silakan pantangi baik di 0711 38 0022 setelah yang siko ini. Tetap bersama kami. Alhamdulillah kita masih di Cawisan ceramah tausiah agama Islam tentang tema kita yaitu amil zakat dan 3 doa malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Syukri tentang amil zakat dan juga 8 asnafnya yang secara detail akan disampaikan juga oleh Ustadz Syukri. Tapi kita pengen tahu juga di majelis kita hari ini tentang 3 doa malaikat Jibril alaihi salam ini seperti apa, Ustadz Tori? Kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'. Pemirsa Fal TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada kaitannya tema kita pada siang hari ini dengan amil dan 3 doa malaikat Jibril alaihissalam. Jadi suatu ketika ada doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nukilkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala raqiyal mimbar. Suatu ketika hadis ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak naik tangga mimbar, ketika hendak menyampaikan khutbah, beliau mengaminkan doa. Nah, seperti itu salah satunya. Jadi Rasulullah yang pertama ketika naik tangga yang pertama, falamma raqiyad darajatal ula qala amin, kata Rasulullah. Summa raqiyat thaniyah qala amin, summa raqiyat thalisa faqala amin, kata Rasulullah. Lantas para sahabat ini bertanya, faqalu ya Rasulullah sami'naka taqulu amin salasa marrat, katanya. Lantas suatu ketika Nabi naik tangga mimbar yang pertama mengucapkan amin, begitu juga tangga yang kedua amin, kata Rasulullah. Tangga yang ketiga pun beliau mengucapkan amin. Lantas para sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali, yang seperti itu. Lantas Rasulullah pun menjawab, kata Rasulullah, qala lamma raqitu darajatal ula, ketika aku naik tangga mimbar yang pertama, kata Rasulullah, ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam, maka datang malaikat Jibril alaihi salam menjumpaiku, kata Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril ini faqala, ia berkata, Syakia Abdun. Ustaz Tori, kita tahan terlebih dahulu. Kita terima penelpon kita untuk sore hari ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Ajat di Tanjung. Oke, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bertanya ini terkait dengan lembaga zakat. Jadi semakin kesini kan sudah semakin banyak ini Pak lembaga-lembaga yang beredar di Palembang.
Nah, mungkin kami ini bingung. Cak Mano ini baiknya kami di mana memang untuk nyalur ke sedekah zakat ini, Pak. Oke. Karena kan selain Basnas juga ini banyak yang ibaratnya lembaga lain yang menampung ini sedekah maupun zakat dari umat. Hukumnya kayak mana itu, Pak? Kalau misalnya kami tidak berzakat di Basnas. Demikian, Pak. Oke, makasih. Ada lagi mungkin? Baik, terima kasih Bapak Aziz tadi yang sudah bergabung bersama kita. Jadi tentang ini salah sikonya kalau misalkan tidak melalui Basnas. Ini hukumnya cak mana? Baik itu secara syariatnya. Ya. Terima kasih Pak Aziz ya. Pak Aziz ya dari Pelaju. Masalah zakat, menunaikan zakat apakah boleh tidak di Basnas atau seperti apa? Kita boleh membayar zakat di mana saja, tapi salah satunya adalah Basnas. Bisa di lembaga amil zakat lainnya, kemudian di UVZ zakat yang ada di masjid dan musola. Tetapi tentunya yang perlu kita perhatikan supaya zakat kita itu benar-benar tersalur, ada perasaan aman di diri kita ya, di diri kita ada perasaan aman, maka bagusnya kita menyalurkan zakat mal, khususnya zakat mal itu adalah di di lembaga resmi seperti pertama Basnas ya. Basnas itu adalah lembaga resmi yang ada di Kota Palembang, khususnya salah satunya Kota Palembang. Kemudian lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat itu las-las yang didirikan terpusat di Jakarta, tetapi mereka punya cabang di Palembang ya. Di antaranya misalnya Dompet Duafa, kemudian Dompet Peduli Umat. Nah, mereka yang ada di sini itu ada rekomendasinya resmi dari Basnas, baik Basnas provinsi maupun kota, karena mereka sudah ada di pusat. Kemudian ada juga unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat itu baik ada di dinas-dinas maupun badan yang ada di Kota Palembang, dinas-dinas pemerintahan, atau unit pengumpul zakat yang ada di masjid dan musola atau lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial lainnya yang resmi. Nah, yang resmi ini yang penting. Kenapa harus resmi ya? Pertama, secara hukum agama ya, itu memang perintah Rasulullah. Allah juga sudah memerintahkan dan Rasulullah juga sudah memerintahkan. Ingat ketika zaman Nabi dulu, Nabi mengutus Mu'az bin Jabal ya, kemudian juga mengutus Umar bin Khattab. Jadi kalau ketika Nabi mengutus, itu berarti perintah. Betul. Perintah yang harus kita contoh. Ada juga yang bertanya jemaah, Pak, kalau sekarang masih SK, zaman Nabi dulu apakah mereka pakai SK juga? Saya jawab iya, karena ketika mungkin bentuk SK-nya nggak sama seperti kita kan. Jadi Nabi mengutus Mu'az ke Yaman untuk memungut zakat, dan penduduk Yaman, pemimpin yang ada di Yaman harus mematuhi. Apalagi Mu'az bin Jabal waktu itu diangkat jadi qadhi. Ibarat kita qadhi ini hakim ya. Hakim yang juga salah satunya mengurus zakat. Nah, ketika berarti itu adalah perintah bahwa siapapun yang memungut zakat harus resmi. Kalau dulu adalah Mu'az dan para sahabat lainnya yang resmi ditunjuk oleh Rasulullah, yang Rasulullah pada saat itu adalah pemimpin umat Islam, maka zaman sekarang siapapun pemungut zakat yang mengumpulkan zakat harus resmi, ya. Nah, resminya itu kalau sekarang ada undang-undangnya, ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang memungut zakat adalah pemimpin negara kita, presiden. Tapi tidak mungkin presiden melaksanakan itu. Presiden lalu memberikan kewenangannya, mendistribusikan kewenangannya melalui Basnas. Basnas kemudian mendistribusikan kewenangannya ke UVZ atau lembaga-lembaga amil zakat lainnya yang independen, yang kalau uji kita ini yang swastanya kan. Betul. Ya, tetapi dia resmi. Ada SK-nya dari Basnas pusat ya. Dan mereka kalau mengadakan kegiatan di kota, di kabupaten itu juga ada rekomendasinya dari kita. Nah, salurkanlah zakat itu ke lembaga-lembaga resmi seperti ini, ke Basnas, ke las-las atau UVZ yang ada di UVZ masjid dan musola yang ada di wilayah kita.
Kalau Oke. kita tinggal di Tangga Buntung, tinggal di Suro, maka bayarlah zakat, tunailah zakat di UVZ tersebut. Kalau kita tinggal di Sematang Borang, tunaikanlah zakat di situ. Nah, zakat juga begitu sudah terkumpul, UVZ akan menyalurkan kepada orang yang ada di sekitar situ. Baik. Sama seperti Muaz bin Jabal ketika datang ke Yaman, zakat yang diambil di Yaman, hari itulah diambil, dikumpulkan, dan hari itu juga dibagikan di tempat yang sama, tidak dibawa ke Mekah. Baik, dan sedikit menambahkan juga dari Bapak Aziz tadi, mungkin kekhawatiran Ustadz, kalau misalkan kita sudah terlanjur membayar diambil zakat di instansi ataupun di organisasi Yang tidak lain resmi. yang tidak resmi, Ya. itu ini cak mana? Kalau sudah terlanjur, ya sudah. Barang terlanjur nggak diambil Iya. lagi kalau bermasalah kan. Ini kekhawatirannya cak Iya. mana Ustadz? Tapi kita husnuzon saja, mudah-mudahan itu disalurkannya dan tidak bermasalah. Tapi kalau memang masih khawatir, ya bayar zakat lagi. Ngulang Kalau lagi. takut ya, jangan-jangan ini ilegal atau penipuan kan. Ya, Tapi kalau kita tahu dia menyalurkan, misal ini ada UVZ, ada pengurus masjid yang membuat kegiatan penerimaan zakat, lalu kita menunaikan zakat di situ, tetapi secara kasat mata dan kita tahu itu benar-benar disalurkannya, tidak apa-apa. Zakat masalah. kita diterima, tidak masalah. Cuma khawatir baik karena itu tidak resmi ya. Tidak resmi ini ditakutkan secara hukum. Kalau itu disalurkan dengan benar, kewajiban kita sudah selesai, sudah diterima oleh Allah, sudah menunaikan zakat. Baik, insya Allah sudah menjawab dari Ya. pertanyaan Tapi Bapak satu ya, Aziz ya. saya cuma mengusulkan supaya UVZ masjid, musola atau lembaga pendidikan selayaknya, sebagusnya mengusulkan kepada Basnas untuk meminta surat keputusan atau surat izin resmi pendirian UVZ tersebut. Tidak susah, hanya mengusulkan, membuat struktur nama, disampaikan ke Basnas, 3 hari selesai. Baik. Kita berikan kepada UVZ tersebut, silakan menjalankan tugasnya sebagai UVZ. Dan kekhawatiran pengurus masjid ini takut begitu zakat terkumpul lalu diserahkan ke Basnas, tidak. Silakan kelola sendiri, kita beri kewenangan untuk mengelola dan mendayagunakan. Kecuali kalau mereka tidak mampu, tidak bisa, boleh disetorkan ke Basnas, nanti Basnas yang menyalurkan. Tapi kalau mereka bisa, UVZ ini bisa, silakan. Yang penting ada laporannya, laporan secara tertulis supaya bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Baik, itu dia. Jadi Basnas ini sebenarnya memudahkan Memudahkan, masyarakat ya. untuk membayar zakat dan juga membayar kepada orang yang tepat seperti itu. Dan tadi sempat terputus ini tausiah dari Ustadz Tori Dewe bahwa ada kisah Nabi Muhammad pada saat itu yang mengaminkan doa dari malaikat Jibril. Ini cak mana Ustadz lanjutannya? Ya, salah satu doa malaikat Jibril alaihissalam, syakiya abdun adraka ramadhana fansalakha minhu. Nah, wa ini lam caknya yughfar terputus lahu. lagi Ustadz. Ada Nah, penelpon itu hadis. lagi. Ya, silakan. Baik, halo assalamualaikum. Baik, caknya terputus Ya, Ustadz. jadi kata malaikat Jibril ini berdoa, celakalah seorang hamba yang ketika mendapati bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, Ramadan berlalu, walam yughfar lahu, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang penuh dan pahala-pahala yang berlipat ganda persembahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tahan terlebih dahulu Ustadz. Caknya rame untuk sore hari ini. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Bapak M. Yusuf Ishak, 3 Perumahan 3 Putri, alam KKM 14, Pak. Silakan Bapak Yusuf, pertanyaannya. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, Pak. Saya mau bertanya tentang zakat fitrah ini, Pak. Sebenarnya zakat fitrah ini di saya itu sebagai keluarga, Pak, ada keluarga yang tidak mampu. Jadi saya mengajak anak cucu saya untuk berzakat fitrah, khususnya pada ponakan atau cucu, bukan saya. Kalau saya tidak wajib untuk zakat keluarga saya. Untuk anak cucu, saya zakat fitrah kepada keluarga kami tidak mampu. Apakah ini berdosa? Tidak. Baik. Itu hukumnya bagaimana? Dan kemudian saya mengajak ini apa berdosa atau tidak? Kira-kira Oke, gitu. jadi membayar zakat kepada kerabat maksudnya ya Pak Yusuf ya? Baik, terima kasih Bapak Yusuf. Mungkin kita jawab pertanyaannya setelah ada yang nak lewat dulu. Bapak Ustadz Syukri dan juga Ustadz Sori. Jadi tetap bersama kami di Cawisan.
Alhamdulillah pemirsa, kita masih di Cawisan Ceramah Tausiah Agama Islam dan tadi sudah ada penelpon juga di 0711380022 masih tentang tema kita juga bertanyanya. Jadi ada Yusuf tadi kalau tidak salah di kilometer 14 Ustadz bertanya tentang zakat fitrah. Tapi dia ini pengen ngasihnya ke kerabatnya atau keponakannya. Ini mungkin Ustadz Tori dulu yang menjawabnya. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Yusuf, pertanyaan yang bagus. Ya, berkaitan dengan zakat fitrah maupun zakat mal, itu secara syariatnya boleh disalurkan kepada samani asnaf, 8 asnaf tadi. Baik keponakan kita, keluarga kita, saudara kita pun boleh. Yang mereka masuk dalam kategori 8 asnaf. Seperti itu. Makanya kita langsung salurkan boleh. Tetapi untuk menjaga hati, sebaiknya zakat fitrah maupun zakat mal itu kita salurkan ke lembaga-lembaga resmi seperti itu. Mungkin di Basnas dan lembaga-lembaga swasta yang lainnya, atau yang sudah dibentuk UPZ di musola dan masjid yang ada di Kota Palembang, maupun lembaga resmi yang mereka mungkin ada di dalam institusi perusahaan dan lain sebagainya, yang mereka meminta izin kepada Basnas Kota Palembang dan di SK-kan mereka resmi menjadi amil seperti itu, yang mereka memang sudah ada kriterianya, mereka ada tugas dan memang ada hak di situ selaku amil yang memang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi silakan boleh seperti itu. Diperbolehkan sebenarnya. Iya, tapi lebih baik kita serahkan kepada bandar amil zakat. Tapi boleh loh kita seperti ini. Kita titip, kita serahkan kepada UPZ di masjid kita, tapi tolong nanti disalurkan kepada si A, keluarga kita. Jangan sampai nanti ada sesuatu hal di balik seperti itu. Kita tahan terlebih dahulu Ustadz Tori karena ada penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Zainuddin di Perum. Oke, Bapak Zainuddin, silakan pertanyaannya Bapak. Ini Cek Nopal nak nanyo soal Basnas ini. Basnas ini kan Badan Amal Zakat. Amil zakat. Ya? Badan amil zakat. Nah, dia ini kan tugasnya kan ngumpuli zakat kan? Iya, betul. Nah, tapi lihat dari program-program mereka ini banyak yang bedah rumah, banyak yang apa lagi ya, sedekah rumah, ngasih bantuan. Apakah boleh ini duit zakat itu dialokasikan dengan dana-dana ke situ? Baik. Mungkin ada lagi Bapak Zainuddin? Untuk zakat kan? Nah, apakah boleh duit zakat itu dipakai untuk yang lainnya aja itu ya? Iya, itu baik, Pak. Baik, makasih Bapak Zainuddin di Perum. Ini menarik. Karena memang di Basnas ini sebenarnya banyak programnya. Ada bedah rumah, ada sedekah dalu juga. Ada hitanan masa. Ada hitanan masa. Ada bantuan pengobatan. Baik. Bantuan pendidikan, modal usaha. Dan caknya Bapak Zainuddin tadi pengen tahu tentang program-program ini dan juga transparansi mengenai dananya, zakat ataupun sedekah. Jadi pertama seperti yang disampaikan oleh Ustadz Tori tadi, bahwa zakat itu sudah ada golongan yang menerima 8 asnaf, yaitu tadi saya sampaikan di pendahuluan tadi, innamas shodaqah, sesungguhnya zakat itu, shodaqah ini dalam pengertiannya ada zakat lil fuqara, untuk orang fakir, ya, untuk orang miskin, untuk amil, untuk mu'alaf, untuk rikab, yaitu budak, kemudian gharimin, orang yang punya utang, ibnu sabil dan fisabilillah. Nah, terkait pertanyaan tadi, zakat yang ada di Basnas tuh apakah dipakai untuk bedah rumah? Bedah rumah, Sedekah rumah, hitanan masal, pengobatan dan lain-lain? Tidak. Nah, saya jawab tidak, ya. Karena Basnas sendiri bukan hanya lembaga untuk mengumpulkan zakat, kita juga menerima infak dan sedekah. Infak dan sedekah itulah yang kita pakai untuk kegiatan bedah rumah, sedekah rumah, kemudian hitanan masal, bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak putus sekolah atau anak-anak yang bermasalah dengan pendidikannya, ya. Kemudian bantuan pengobatan, bantuan modal usaha. Kalau zakat tidak, sudah ada golongannya, Ustadz Tori, ya, ada 8 asnaf itu. Jadi zakat khusus 8 asnaf. Baik. Ya. Nah, yang tadi program bedah rumah dan lain sebagainya itu diambil dari
dana dan infak sedekah. dan sedekah. Atau ada yang request, misalnya ini ada salah satu pengusaha datang sedekah ini bukan zakat. Ini kami request atau ada permintaan untuk dibantukan ke anak itu untuk sekolah misalnya, bapak itu untuk modal usaha. Kita sampaikan. Baik. Nah, terkait tadi juga yang zakat yang disampaikan oleh Ustaz Tori tadi, boleh tidak zakat disampaikan ke keluarga? Boleh baik. Asal dia tidak serumah. Tidak serumah. Ada serumah. Misalnya dia atau bukan tanggungan, walaupun dia tidak serumah tapi jadi tanggungan kita, tidak boleh. Cuman alangkah naiknya kita nak ngenjuk zakat sama keluarga. Iya. Kita itu bagusnya jangan ngenjuk zakat. Ngenjuk nian tiap hari, tak Ustaz ya? Nafkah. Tiap hari nafkah. Ada adik kita yang miskin atau yang serumah dengan kita, keluarga kita, anak, cucu atau orang tua kita. Tiap hari kita Itu termasuk kewajiban. Kewajiban. Kalau zakat kan setahun sekali. Tidak Betul. mungkin nak kita nunjuk setahun sekali, tak. Nah, bagusnya untuk kerabat atau keluarga itu adalah melalui nafkah yang memang wajib diberikan. Kalau Baik. ya, kemudian zakat tadi boleh juga zakat request, misalnya kita nak bayar zakat di Jusatori itu supaya menjaga yang nerimo tuh tidak merasa legowo. Ya. Jadi misalnya aku nak bayar zakat ke UVZ masjid yang ada itu, misalnya 1 juta, misalnya Pak saya bayar zakat, tapi tolong bisa tak zakat saya ini disampaikan untuk Ibu Anu. Nah, itu boleh. Ya, Oh, bisa boleh, request bisa itu. di request. Karena seperti kalau aku itu. lihat memang Basnas ini sama halnya kita analogi ke kita yang memberikan sedekah ataupun Iya. zakat ini tangan kanannya. Tangan kiri yang menutupi adalah jangan nyingok. dari Basnas. Iya, Kota Palembang. benar. Jadi memang kita ini kekhawatirannya adalah saat ini nih ria. Ya. Iya, penyakit Jadi hati kita salah menghilangkan ria, itu yang pertama. Yang kedua, yang nerimo juga tidak malu. Tidak malu. Kalau dia Betul. nerimo dari kita, tiap kali ketemu jalan pasti malu. Tidak? Iya, Tapi betul. kalau kita ngenjuknya diam-diam dan dia nerimo zakat tuh dia tidak tahu dari siapa, dia tidak boleh malu ketemu di jalan. Karena dia tidak tahu siapa yang ngenjuk. Nah, itulah fungsinya Basnas, fungsi lembaga amil zakat, fungsi UVZ seperti itu. Dia menjadi penyambung antara muzaki dan mustahik. Masya Allah. Itulah jadi salah sikoknya ngapo kita percaya dengan Basnas karena didirikan juga dan diakui oleh negara. Basnas, terutama Basnas Kota Palembang karena disalurkan juga di Kota Palembang. Iya. Baik, betul. Makanya saya menginformasikan kepada pengusaha-pengusaha warga Kota Palembang, mengajak ya, silakan ayo mari sama-sama kita bayar menunaikan zakat kita di Basnas Kota Palembang atau di unit-unit pengumpul zakat masjid, musola atau lembaga sosial lainnya yang ada di sekitar kita Baik. yang memiliki izin. UPZ yang sudah ditunjuk Oleh Basnas Kota ya. Palembang. Kalau tidak memiliki izin takut kaget laju tidak sah kaget zakat Betul. kita. Ditakut ke. Ditakut ke itu kita bukan seuzon itu ya. Baik, dan balik lagi ke Ustadz Tori karena baru sikok poin Ustadz tentang itu tadi yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, celakalah seorang yang mendapati bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan itu berlalu Ramadan tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Fakultu amin, kata Rasulullah. Rasulullah pun mengaminkan doa tersebut. Salah satunya orang yang masuk bulan Ramadan, dia tidak berpuasa, dia lalaikan bulan puasa dan dia lalaikan zakat fitrah maupun zakat mal. Salah satunya seperti itu. Orang yang tidak manfaatkan bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan ini dalam rangka menggapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan inilah kita di siang hari Ramadan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita dengan saum di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa pada siang hari Ramadan karena iman dan ihtisab, maka diampuni oleh Allah dosa yang telah lalu. Di malam hari Ramadannya penyebab ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang berikutnya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang qama itu berdiri solat pada malam hari Ramadan, salah satunya ya salatul tarawih, kita laksanakan solat tarawih karena iman dan ihtisab, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang telah lalu. Ya kita lalaikan, itu sia-siakan bulan Ramadan. Tak segan-segan kita bahkan datang bulan Ramadan bukan malah puasa, malah kita cukup pinggir jalan, ngodot lagi ya Allah. Kita tidak muliakan bulan Ramadan. Bahkan kita tidak segan-segan bermaksiat pada bulan Ramadan. Pantas saja orang tersebut ketika datang bulan Ramadan, berlalu Ramadan, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa. Itu doa yang pertama. Baik, Rasulullah aminkan. Itu Ya. karena memang keistimewaan bulan Ramadan Luar selain biasa. dari 3 bulan lainnya.
Iya. Iya, ini adalah fase di mana kita memang dituntut untuk beribadah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itu baru 2 hal, Ustaz Tori. Iya. Ini masih ada sikok lagi. Ini apa dia yang menarik tentang Itu baru yang pertama. Baru yang pertama. Iya. Baru yang pertama. Yang kedua Tinggal 2 lagi. kata malaikat Jibril, syakiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Fakultu amin, kata Rasulullah. Nah itu celakalah seseorang, kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kata Rasulullah, maka orang tuanya itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Falam yudkhilahul jannah, yang menyebabkan dia tidak masuk surga. Artinya doa kedua ini menggambarkan seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang tidak pandai birrul walidain, yang tidak pandai berbuat baik kepada orang tuanya. Bagaimana kita cara berbuat baik kepada orang tua kita? Gapai ridha Allah dengan berbakti kepada orang tua kita. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Baik. Ya. Dan pastinya ini baru 2 poin yang sudah disampaikan oleh Iya. Ustadz Tori tentang 3 doa Jibril. Malaikat Malaikat Jibril Jibril alaihissalam. yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baik pemirsa Cawisan, hari ini pastinya masih kami tunggu di segmen selanjutnya di 0711 380022. Tetap bersama kami di Cawisan. Makasih Bang Cek Wice, masih di Cawisan Ceramah Tausiah Agama Islam bareng aku Cek Nopal, dan juga di sini ada narasumber kita, Ustadz kita ataupun guru kita, yaitu Ustadz Tori dan juga Ustadz Syukri. Dan ini sempat terputus juga, ada 2 poin yang sudah disampaikan tentang 3 doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga nih apa Ustadz Tori? Malaikat Jibril alaihissalam yang ketiga, syakiya abdun dzukirta indahu falam yusalli alaika qultu amin. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi celakalah seseorang, kata malaikat Jibril, yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak bersolawat kepadamu. Ketika disebut nama Nabi SAW, kita tidak kontak batin kita tidak bersolawat kepada beliau, maka dapat doanya malaikat Jibril AS dengan doa yang tidak baik seperti itu. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, al-bakhiru man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, rawahu Tirmidzi. Orang yang bakhil itu, kata Rasulullah, orang yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak mau bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Jadi kalau disebut nama Nabi, bukti cinta kita kepada Rasulullah, mahabbah kita kepada Rasulullah, bukti cinta kita kepada Nabi, maka ketika ada orang yang menyebut nama Nabi, kita harus bersolawat kepada beliau. Seperti itu. Biar tidak tergolong bakhil, kata Rasulullah. Bakhil itu apa? Di dalam bahasa Arab itu terambil dari akar kata bakhula yabkhalu, itu bakhil. Bahasa kitanya terjemahannya itu al-bakhil bin pelit wal medid enkoret bin cemekian al-rekes wal getabasah. Itu katanya. Jadi itulah bakhil itu. Jadi bakhil itu pelit yang tidak mau mengeluarkan isi kantong untuk berinfak dan sedekah. Itu versi yang pertama. Tapi versi Nabi tidak, kata Nabi. Wong bakhil itu kalau disebut nama aku di sisinya, maka dia tidak mau salawat kepadaku. Itulah orang bakhil, kata Rasulullah. Itulah salah satu 3 doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh malaikat Jibril yang mendoakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkan, tentunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendoakan malaikat makhluk yang mulia, yang mengaminkan makhluk Allah yang mulia, kekasih Allah, Imamul Anbiya wal Mursalin wa khataman nabiyyin, tentunya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itu dia salah sikoknya kenapa kita nih harus memang melihat dari titik bahwa Nabi Muhammad itu memang Nabi utusan Allah, dan itulah kemuliaannya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pun sampai
mengatakan atau mendoakan seperti itu. Iya. Iya, jadi asal muasalnya ternyata ada sebuah peristiwa juga mungkin di balik itu Ustadz ya. Asbabul wurud hari ini. Iya, dan juga menariknya tentang kita mendekati nih Ustadz Syukri, mendekati sesaat lagi Idul Fitri, kurang lebih 8-9 hari lagi. Dan ini banyak masyarakat bertanya-tanya tentang zakat fitrah. Tadi sempat di awal tadi Ustadz Syukri sampaikan bahwa yang ilegal atau tidak terdaftar sebagai UPZ di Basnas Kota Palembang ini tidak diakui untuk zakatnya. Siapa mana Ustaz? Jadi selayaknya kalau kita mau bayar zakat ke lembaga yang resmi ya, ke Basnas, kemudian ke Las, kemudian juga ke unit pengumpul zakat baik masjid atau mushola atau lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial lainnya. Kenapa ini harus yang resmi? Pertama, memang perintah Rasulullah kan, ketika Rasulullah menyuruh Mu'az bin Jabal itu sudah pernyataan resmi bahwa yang mengut zakat, yang ngumpul zakat itu adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa. Kalau sekarang penguasa kita adalah presiden, ya. Dari sisi ketenangan kita sudah tenang bahwa mudah-mudahan zakat ini akan tersalurkan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena ditakutkan nanti ada lembaga-lembaga zakat yang abal-abal ya. Sekarang udah banyak kirim donasi, kirim ini. Nah kita kirim kemana zakatnya kita tidak tahu kan. Nah kalau itu resmi khususnya di kampung-kampung kita, kalau ada masjid, ada mushola yang ingin melaksanakan kepanitiaan zakat, disarankan, dihimbau, nah melalui TV ini tolong disampaikan ke pengurus masjid agar mereka membuat surat resmi, izin resmi, SK pengurus UPZ ke Basnas Kota Palembang. Di mana kantor Basnas banyak yang bertanya nih. Kantor Basnas itu saat ini ada di kantor wali kota di lantai 1. Begitu nyampe di kantor wali kota, tanya saja dengan pegawai di sana, dengan Pol PP di mana kantor Basnas. Ajukan 2 hari, 3 hari insya Allah selesai ya. Baik. Nah, mana kalau dia yang belum punya UPZ? Boleh tidak kita bayar zakat situ? Kalau kita masih ragu-ragu lebih baik tidak usah. Tapi kalau sudah biasa dan memang sudah disalur ke memang benar salurnya, tidak katik lagi tempatnya menitipkan zakat boleh tidak apa-apa. Tapi sebagusnya cari UPZ yang resmi. Yang resmi. Iya, kalau masih bingung ke Basnas. Betul. Ya. Dan juga ada media sosialnya. Ada jadi media gampang sosialnya untuk ya. bertanya. Insya Allah kalau di Basnas kami sampaikan kami salurkan ke 8 asnaf itu. Baik. Ya. Dan pastinya kita tidak terasa ini sudah hampir di penghujung program Cawisan. Mungkin kami pengen dengar juga kesimpulan tentang tema kita hari ini. Mungkin dari Ustadz Tori dulu kami persilahkan. Berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, amil ya. Yang pertama itu yang menarik itu amil sebenarnya tema kita pada sore hari ini. Karena di akhir-akhir Ramadan ini memang ideal dengan zakat fitrah seperti itu. Nah ini beda zakat fitrah dengan zakat mal. Betul. Jadi kalau zakat fitrah itu diberikan itu sebelum sholat Idul Fitri sudah kita berikan, sudah kita sampaikan seperti itu. Nah berbeda dengan zakat mal. Ada kadang-kadang pemikiran kita pada di UPZ, masjid dan sebagainya, itu zakat mal pun dihabiskan langsung sebelum sholat Id. Padahal zakat mal itu kan, kewajiban zakat mal itu nisab dan haulnya itu berbeda. Bukan mesti kapan kita membayar zakat mal, bulan apa kita zakat mal. Katakanlah di bulan Muharram kita bayar zakat mal, maka nisabnya tahun depan di Muharram juga kita bayar zakat seperti itu. Berbeda lagi dengan zakat profesi seperti itu kan, ya, diberikan per bulan seperti itu. Artinya bukan hanya pada bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat mal, melainkan zakat mal itu sudah sampai nisab dan haulnya, maka dia wajib keluarkan zakat. Nah, berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu zakat diri, setiap orang tuh wajib mengeluarkan zakat. Karena kenapa? Kapan batasan kita tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah? Itu kalau kita di dalam rumah kita tidak ada apapun yang kita jual, memang keadaan miskin. Nah, tapi sekarang ini saya yakin setiap kita pasti memiliki bahan pokok seperti itu, terutama beras lah seperti itu. Bagaimana kita yang selaku mustahik yang diberikan zakat seperti itu? Orang memberikan kepada kita mustahik, katakanlah mustahik fakir atau miskin lah seperti itu. Mereka memberikan kepada kita zakat beras katakanlah. Ya kita sudah menerima zakat itu, kita
bayarkan dengan zakat yang kita dapatkan seperti itu. Artinya kita sudah memiliki harta yang diberikan oleh muzaki yang memberikan zakat kepada mustahik. Ya, Baik, seperti dan itu memang hak mereka. Iya, ketika mereka tergolong innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Kalau dia tergolong surah At-Taubah ayat 60 itu, 8 asnaf itu, maka ia berhak menerima zakat seperti itu. Baik, dan jangan berkecil hati. Iya. Betul, baik. Itu dia kesimpulan dari Ustadz Tori, dan mungkin ada tambahan dari Ustadz Syukri tentang amil zakat. Ya, sekali lagi saya hanya menyarankan kepada pengurus masjid dan musola yang belum memiliki izin ya, unit pengumpul zakatnya, segera sampaikan, masih ada waktu. Andai pun nanti juga tidak terkejar Ramadan ini, setelah Ramadan juga tidak apa-apa ya, supaya izin itu bisa dipakai untuk tahun depan. Dan sama seperti yang disampaikan Ustaz Tori tadi, bahwa untuk zakat mal itu tidak mesti di bulan Ramadan, bisa setelah Ramadan. Orang ini kan hanya beranggapan zakat mal, zakat fitrah, pengurus-pengurus sebagian pengurus masjid ini begitu dapat zakat fitrah dan zakat mal, misalnya dapat zakat fitrahnya 100 bungkus beras, kemudian zakat malnya dapat 10 juta misal, mereka dibaginya pada hari itu di warga di sekitar itu yang miskin. Misalnya setiap warga dapat 1 bungkus beras, kemudian uang 100.000 dari duit itu. Padahal tidak. Zakat mal itu harus dibagi 8 dulu. Tapi kalau zakat fitrah tidak. Zakat fitrah silakan. Nah, ketika sudah dibagi 8, kalau asnaf-asnaf lain itu tidak ada di sekitar situ, baru dikembalikan, dimasukkan ke asnaf fakir dan miskin. Karena memang zakat itu pertamanya innamas shadaqatu lil fuqara. Lil fuqara wal masakin. Jadi untuk fuqara dan masakin. Ya. Baru ada kalimat wal amil. Jadi wal amil itu hanya tambahan. Baik. Artinya kalau amilnya merasa tidak perlu ngambil, tidak apa-apa. Kalau dia kayo kan, sebenarnya zakat-zakat lain sudah asnaf-asnaf lain sebagai sudah tidak ada, seperti budak sudah tidak ada. Jadi terakhir sekali lagi saya sampaikan, salurkan pengurus masjid musola yang belum memiliki izin, silakan mengajukan izin ke Basnas Kota Palembang. Kemudian bagi yang ingin menunaikan zakat selayaknya kepada Basnas dan pengurus UVZ masjid dan musola atau las-las dan lembaga sosial lainnya yang sudah memiliki izin, supaya kita tenang menunaikan zakat itu. Baik, ya? Jadi untuk Mang Cek Bicek dewek boleh bertanya datang ke masjidnya, kira-kira sudah ada label dari Basnas Kota Palembang belum Baik, terima kasih untuk guru-guru Ustadz yang telah berbagi tentang tema kita hari ini, di mana luar biasa, semoga menjadi ilmu yang baik dan juga menjadi amal jariah juga untuk kita bersama. Dan sebagai informasi juga Mang Cek Bicek bahwa Basnas Kota Palembang ini bergerak atas pastinya ilmu-ilmu yang memang sesuai dengan kaidah Islam. Jadi untuk Mang Cek Bicek dewek mungkin yang pengen bertanya juga tentang hitung-hitungan zakat mal cak mano, dan yang jadi aminnya profesional. Jadi memang terpercaya dan juga legalitasnya sudah diakui oleh negara. Dan tak terasa kita sudah di penghujung program Cawisan untuk hari ini, untuk edisi 19 Ramadan 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 22 April 2022-nya. Dan sikok pesan yang pastinya nopal kutip juga ini dari Basnas Kota Palembang, kita tidak bisa mengubah dunia dengan diri kita sendiri, tetapi dengan bersedekah kepada satu orang kita bisa mengubah dunia dia. Masya Allah, itulah kebesaran dari sedekah, infak, dan juga salah sikoknya zakat. Terima kasih sekali lagi, sampai bertemu di Cawisan untuk edisi selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan